Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Assalamualaikum ikhwan filah. Setelah beberapa waktu lalu si Cemplok, anaknya Mak Lampir ini dihajar Bang Zuma, rupanya dia masih menyimpan dendam. Dia bilang Zuma, Mican dan Dedi Wijaya itu orang-orang yang liar, orang-orang pendusta yang berkedok agama katanya. Coplos, nggak usah ya terlalu... Memang kita harus jujur. Sekarang kita jujur. Kalau saya memang ini ya sudah bukan waktunya manusia berdusta, berkedok agama, ngomongnya alus-alus seperti itu. Tapi dalam hatinya dusta. Contohnya orang Muslim, dia mau ngomongnya seperti apapun baiknya di hadapan orang Kristen, di hati kecilnya selain agama Islam kafir. Itu bukan. Seperti itu contoh itu. Jadi teman-teman, kalau Bang Rehan kira-kira perkataannya Bang Rehan bagaimana punya jiwa-jiwanya temanku semua ini di room ini? Bagaimana jiwa-jiwanya kira? Bisa kita rasakan toh jiwa-jiwanya Bang Rehan? Bagaimana? Enak apa ada masalah kata-katanya Bang Rehan? Iya bagus sih. Maksudnya kalau untuk mau khotbah dakwah itu nggak usah, maksudnya cukup kalau di room Kristen, kalau memang Bro Rehan Islam ya cukup mendengarkan gitu maksud kita ya. Cukup mendengarkan. Jadi kalau masalah berdebat kan itu tadi sudah diberi jawaban loh ya. Gitu. Saya juga hargai. Kalau mau maksud saya juga Bro Rehan nanti bisa di room orang Islam itu kenapa orang buka room suka menyerang iman orang Kristen, buka room nggak buka room, emang pengajarannya kan memang menyerang iman orang Kristen. Kan saya dari Islam, saya tahu lah, makanya saya jujur. Kenapa saya sekarang ke room kadang buka live dan kasih tahu, kasih jujur supaya apa? Supaya mereka enggak ini biar tahu aibnya. Tunggu dulu teman. Maksudnya alhamdulillah Bang Rehan itu kalau kita misalnya berbicara sebut namanya agamanya misalnya agamanya orang tuh jangan pakailah namanya rasa cinta kasih sayang jiwa-jiwa kita sama manusia, janganlah macam Mbak coploskan kata-katanya kan kasar saya dengar itu. Tapi iya emang saya kasar karena orang makanya Bani Umi itu tidak butuh kelembutan, Bani Umi itu tidak butuh kebenaran, Bani Umi itu tidak butuh jawaban. Seperti itu setahu saya. Pak Rehan kalau ketemu kalau lewat di roomnya orang Islam, kalau bahas kekristenan, bahas orang Kristen, bahas Alkitabnya orang Kristen, Injilnya orang Kristen, Pak Rehan tegur mereka, jangan tidak ada orang Kristen, jangan kita bahas kitab orang. Tapi saya tidak mau bohong, itu temanku pernah saya kasih tahu, itu kan kita kan tadi sebut namanya Umi ya. Umi. Iya, Umi sama Umi. Aduh, nggak tahu juga. Udah pakai bahasa halus ini. Yang tidak bisa baca tulis itu Umi bukan sih? Ayo. Tunggu coplos. Itu coplos. Maksudnya kita kan bahas Umi itu. Memang orangnya kan begitu. Tapi saya alhamdulillah pernah di roomnya Dedi. Tanya Dedi. Jadi siapa? Jadi Wijaya. Ya tanya Dedi Wijaya, pernah saya kasih tahu Umi, kalau kita begitu cara berbicara, kita kan orang Islam. Kalau kita begitu berbicara seumur hidup kita di Tito, kita tidak pernah dapat amal, kebencian saja, sama juga mencoplos selalu kata-kata suaranya begitu kalau sebut namanya agama atau namanya teman. Kalau kita tidak sadarkan diri, terus apa jawaban si Sudin? Si Sudin itu Sudin Mican itu apa jawabannya? Insya Allah semuanya umat Islam, siapapun agama, siapapun manusia, kalau mau berbicara Bang Rehan pakai jiwa cinta kasih sayang, insya Allah saya hadapi biar siapapun manusia. Ada nggak sih berubah itu si Sudin? Itu belum pernah Dedi Wijaya berubah nggak? Kan setelah situ ngomong baik-baik, ada nggak berubah? Kan nggak bisa berubah karena apa? Wataknya sudah mengakar, itu otak liarnya itu sudah mendarah daging, makanya liar mereka. Salah cerita Pak Ceplos, salah cerita kalau begitu kata-katanya orang. Kan saya sudah bantai mereka di roomnya Dedi Wijaya. Tahulah saya.
Nah, tapi pasti kita Mbak, pasti kita tidak punya kedamaian kalau begitu jiwata. Kalau tidak punya, tidak akan kau punya kata damai itu bukan karena saya omongan saya keras, bro. Kata damai itu karena contoh mengajarkan. Saya bingung Rehani. Rehan, kamu di sini maksudnya mau sampein gimana? Tujuan kamu tuh apa? Ya kamu tuh saya bertanya. Maaf bro Rehan. Dia sebenarnya baik baik, cuman mungkin dia masih belum ini tentang apa ya? Aku nggak bisa teman-teman dengar orang menjelekkan orang, aku nggak bisa. Nah, biar agama siapapun saya tidak mau dengar. Kalau nggak bisa jangan masuk ke room. Kalau nggak bisa jangan masuk room. Ya kan makanya saya mau masuk Mbak, mau membagi ilmu aja, ilmu kebaikan untuk pengalaman. Ilmu Bro Rehan, kalau ilmu dijadikan pengetahuan agama, iblis juga berilmu. Makanya itu kita diajarkan untuk harus percaya, punya iman. Supaya apa? Karena kalau ilmu kau jadikan pengetahuan agama, iblis juga berilmu. Terus apa bedanya orang-orang yang berilmu itu sama iblis? Gitu. Maksudnya begini, jadi patokan beragama itu bukan ilmu, bro. Maksudnya begini Mbak, ilmu jiwa manusia, semua manusia. Nah biar bagaimana tingginya pangkatmu, kaya atau kau orang kaya atau pintar kamu, tapi kalau tidak punya cinta kasih sama manusia, bagaimana Mbak? Ya ampun ya Tuhan. Ya kan? Itu kan Yesus dia punya cinta kasih sama manusia. Untuk menghargai sesama manusia itu orang nggak beragama pun tahu. Jangankan sesama manusia, binatang juga tahu. Dia saling binatang tahu anaknya itu dia sudah tahu. Apalagi kita manusia. Maksud saya ketika kita lintas agama, kita ini menjawab tuduhan orang Islam yang fanatik, ya, menjawab fitnahan orang Islam yang liar, yang berotak liar seperti itu, bro. Nah, jadi Ibu Coblos ini kalau berarti jangan menilai orang itu dari kata-kata dari suaranya seperti itu, jangan. Itu karena suara saya seperti ini tidak damai, bukan. Kata damai itu bukan dari kasar atau dari ininya kita, suara kencengnya kita, tapi ketika mengajarkan contohnya selain agama Islam kafir, itu kata kafir di situ itu kata-kata tidak mendidik, kata-kata yang hanya untuk berselisih, itu kata-kata yang tidak damai. Kata-kata yang untuk berselisih itu kata-kata yang tidak damai. Nah, buktinya, faktanya Islam itu sendiri sampai detik ini nggak mampu menyelesaikan kata kafir itu sendiri. Itu senjata orang Islam. Dia sampai sekarang itu tidak mampu untuk menyelesaikan, gitu loh. Jadi mendingan kamu gitu. Jadi jangan menilai seseorang itu dari suaranya. Itu suaranya cemplok kencang, tidak damai, bukan seperti itu. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita ada kebencian di dalam kita benci sama kebencian, nah itu bukan emang keluar suara kencang itu berarti kebencian? Tidak, kebencian itu contohnya ya, kebencian pengajarannya dari Allahnya mengajarkan umatnya untuk mengharamkan, contohnya saya dari Islam masuk Kristen menghalalkan darahnya. Seperti itu suatu kebencian. Itu kebencian yang fatal itu. Seperti itu contoh kalau mau tahu tentang kebencian. Itu suaranya Mbak Coblos.